Assalamualaikum ya Habibi, ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang ada di SDIT Al-Hasna? Di mana nanti tempatnya? Wah, saya nggak tahu, ini lali aku di sini. Yang pasti lokasinya di Kecamatan Kebonarum, Klaten. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Kembali ketemu, kok kembali toh? Emang Kak juga pernah kesini? Pokoknya kita ketemu dengan Kak Juge. Sebelum itu kita mengucap syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, kuat, semangat, ceria. Dah, gimana? Di rumah enak apa tidak belajarnya? Enak. Wah, belajar di rumah kok enak. Enak kan ya belajar di sekolah. Bisa ketemu dengan temennya. Bisa ketemu dengan Pak Guru, Bu Guru. Bisa ketemu dengan penjualnya. Penjualnya mau jajan aja ini. Dan lain sebagainya. Di sekolah kita bisa bertatap muka dengan teman, dengan bapak ibu guru, dengan ustadz ustadzah, bahkan kita bisa bermain di sekolah di kala istirahat. Namun apa daya, saat ini kita sedang dalam masa liburan yang terpaksa. Liburan kok terus jadi ya? Banyak liburnya banyak sekali. Kalau dihitung-hitung ini hampir udah 2 tahun lebih. Udah tahun ada nggak ya? Nggak tahu, pokoknya udah lama banget kita tidak sekolah. Bahkan kita itu, Kak Juge ini juga sebagai seorang guru kadang mikir, nanti kalau saya ketemu dengan anak-anak didik saya, nanti nek mulang piye, nek lali piye. Itu hanya guyon saja. Yang pasti saat ini kita masih belajar di rumah. Maka dari itu adik-adik harus tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah Pak juga diundang ke sini dan untuk memberikan motivasi kepada adik-adik dan menyambut tahun baru Hijriyah 1443 Hijriyah. Kapan itu? 1 Muharram. Kalau begitu jatuhnya besok. Kalau nontonnya uploadnya nanti malam, berarti adik-adik pas nonton ini adalah tanggal 1 Muharram. Dan dengan itu kita harus memiliki semangat yang baru, semangat yang tetap lanjut terus. Kita harus tetap melaksanakan sholat, tetap belajar, tetap berbuat baik, tetap membantu sesama, tetap yang lain-lainnya, asalkan itu dalam rangka kebaikan. Setuju? Oke, setuju. Dan kita bersyukur kepada Allah sudah, kita kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad adalah suri teladan kita yang akan mengantarkan kita nanti ke surganya Allah. Mau nggak ke surga? Mau? Mau dong, masa nggak mau? Enakan di surga. Di surga itu banyak sekali keindahan-keindahan yang yang ada di sana. Ada sungai yang mengalir, tapi sungainya terbuat dari madu, dari susu, dari sirup dan lain sebagainya. Mau nggak nanti di sana? Di surga nanti juga ada pohon apel, tapi apelnya itu lain dengan di dunia. Kalau di dunia apelnya itu di atas. Kalau di surga akarnya di atas, buahnya di bawah. Ora elok toh, bagus toh, asik toh. Tapi bagaimana ketika kita ingin ke surga? Apakah mudah? Mudah, asalkan adik-adik
mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sapa beliau, Allahumma sholli ala Muhammad, dengan perasaan lembut, halus, dan sayang tentunya. Adik-adik pengen ketemu nggak? Pengen? Iya, insya Allah nanti ya. Ketika kita sudah waktunya nanti ketemu. Tapi ingat tadi pesan Kak juga harus melaksanakan sunnah-sunnahnya. Apa itu sunnahnya? Seperti dalam hal rukun Islam yang 5. Apa saja itu? Syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Syahadat udah belum? Sudah dong. Kita sebagai seorang muslim, syahadat dibaca 5 kali. Kapan itu? Ya di sholat 5 waktu itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua apa? Sholat. Sholat sehari ada 5 waktu yang wajib. Yang sunnah banyak sekali. Kemudian setelah sholat apa? Puasa. Puasa di bulan Ramadan itu wajib, seperti halnya sholat fardu diwajibkan bagi orang muslim, bagi mereka yang beriman. Dan puasa juga ada yang sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, ya, dan lain sebagainya. Dan ada lagi zakat. Zakat ini ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal bisa dikeluarkan setiap waktu. Kalau zakat mal tadi setiap waktu. Kalau zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang kelima apa? Rukun Islam, ibadah haji. Kemarin kita sudah melewati hari besar Islam, yaitu hari Idul Kurban. Wah, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah haji yang mendapat panggilan, tapi kemarin karena masih belum kondusif kondisinya, masih pandemi, jamaah haji kita tidak ada yang berangkat ke sana, hanya orang-orang tertentu yang berangkat ke sana. Dan insya Allah kita nantinya semua berangkat pergi ke Tanah Suci. Mau nggak dek? Mau. Itu kan ada lagunya. Siapa yang beri TPA pernah dengar lagu ini? Aku ingin ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ulah usta akobah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Kelemparan ya dia. Gak apa-apa ya. Kita niatkan dalam hati. Siapapun yang melihat video ini, terutama adik-adik dari SDIT Al-Hasna, kita niatkan dalam hati, semoga kita nanti diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kesempatan kepadaku, kepada keluargaku, kepada tetanggaku dan kaum muslimin semuanya untuk berangkat haji di Tanah Suci Mekah dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan kami ingin bertemu, berziarah ke makam Rasulullah, juga mengelilingi Ka'bah, bertawaf di Ka'bahmu. Dan nantinya semoga kami menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali ke Hijriah. Kita sekarang adalah di 1442 Hijriah. Dan besok kita akan ke 1443 Hijriah. Nah, ini syutingnya pas hari terakhir ini. Besok 1 Muharram. Kalau adik-adik melihat ini berarti sudah 1 Muharram. Apa toh hijrah itu? Hijrah itu pindah, Dik. Itu namanya hijrah, berpindah. Tapi hijrahnya ini adalah hijrahnya Rasulullah sebagai tonggak atau sebagai awal menuju ke lebih baik. Kenapa Nabi hijrah?
karena di kota Mekah Nabi mendapat tekanan, berbagai macam tekanan. Nabi mendapat berbagai ancaman. Lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah ke kota Yatsrib. Mana itu? Mana? Nanti deh. Oh iya, Madinah. Naik apa coba ke Madinah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad terlebih dahulu berjalan di pagi hari tanpa diketahui oleh orang-orang kafir. Bersama siapa coba? Ada yang tahu? Sahabatnya yang mulia yang semua sing menjadi khalifah yang pertama setelah Nabi wafat. Siapa? Oh iya, ada yang jawab tuh. Abu Bakar. Iya, Abu Bakar menemani Rasulullah menuju ke kota Yatsrib di Madinah. Terlebih dahulu Nabi Muhammad bermalam di Gua Sur. Di gua itu Nabi Muhammad menghindari kejaran dari orang-orang kafir bersama Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar merasa takut, tapi Nabi Muhammad menenangkannya. Jangan takut sahabatku, masih ada Allah yang menemani kita. Jadi selama 3 hari. Terus ada pertanyaan, bagaimana ya Nabi Muhammad makan kan 3 hari di Gua Sur? Ternyata ada yang mengirimi makanan. Siapa? Dia adalah putra-putrinya Abu Bakar, Asma. Ya, dia mengirimi makanan, memberikan makanan dan merahasiakan tempat persembunyiannya tersebut. Dan setelah 3 hari melakukan perjalanan, akhirnya setelah berhari-hari lama sekali naik unta. Terkadang kalau untanya capek ya jalan kaki. Nah, Nabi tidak serta-merta mengikuti naik unta terus, tapi ketika hewan tunggannya capek, dia akan jalan bersama-sama dengan sahabatnya tersebut. Dan setelah sampai di kota Madinah, disambut dengan sukacita oleh siapa? Oleh penduduk di kota Madinah waktu itu, dan mereka pun menyambut dengan gembira, dengan bersolawat, mengagungkan Nabi Muhammad sebagai utusan yang begitu dicintainya. Terkadang orang-orang hebat itu disia-siakan di tempat asalnya, dan kemudian mereka hijrah mendapat tempat yang baru, dan kemudian mendapatkan suatu kemuliaan karena Allah menjanjikan siapa yang berhijrah akan diberikan kemuliaan kalau melakukan dengan baik. Oke. Oke, itu waktunya. Wah, sudah 15 menit ternyata. Ya, oke. Lanjut lagi. Setelah sampai di Madinah, mereka menyambut dengan sukacita, mereka menyambut dengan baik dan memuliakannya. Nah, ini yang menarik, Dik. Ketika sudah sampai, dia disambut dan dia pun turun dari untanya. Mereka semua ingin Nabi menginap di rumahnya, tetapi Nabi mereka menjawab, aku akan beristirahat di mana untaku ini berhenti. Wah, akhirnya untanya berjalan. Balik lagi di tempat awal dan untanya kemudian tersebut disitulah Nabi akhirnya bermalam di situ, dan di situ didirikanlah masjid yang saat ini kita kenal. Ada yang tahu masjid apa yang ada di kota Madinah? Masjid Nabawi. Iya, Masjid Nabawi adalah tempat suci yang dimuliakan. Ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa, dan ada Masjid Nabawi. Siapa yang pengen pergi ke Masjid Nabawi? Weh, pasti ada dong. Nanti di sana adik-adik juga bisa kuliah di sana. Di sana ada tempat pendidikan yang bagus juga. Oleh sebab itu, niatkan dalam hati adik-adik semuanya. Kita belajar menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh agar suatu saat nanti kita bisa pergi ke tempat yang kita inginkan, terutama ketika kita ingin beribadah, terutama ibadah haji. Siap adik-adik?
Coba kita lakukan sekali lagi ya. Aku ingin ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melebar jumrah ulah usta akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Aku ini seorang siswa yang rajin setiap hari. Aku belajar mengaji, membaca dan menulis untuk bekalku nanti hingga aku nanti mati. Muslim itu agama kami. Jadi kita belajar setiap hari, setiap waktu. Untuk tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Oke, setuju adik-adik? Dan untuk itu, siapa yang menyambut tahun baru dengan semangat, dengan gembira, dan ingin menjadikan hari yang lebih baik, insya Allah akan memberikan suatu hal yang luar biasa kepada kita. Begitu adik-adik? Oke. Oh iya, di tahun baru ini kita juga tahun baru ini kita juga merayakan memasuki tahun ajaran baru. Untuk itu di tempat yang ada ajaran baru ini, adik-adik belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka akan meraih cita-citanya. Manjata wajada, siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Oke ada semuanya? Ya. Dan sebagai penutup, Kak Juki ingin memberikan satu cerita singkat. Ceritanya singkat. Ya udah singkat aja, nggak usah panjang-panjang ya. Cerita singkatnya ini adalah suatu keteladanan yang berasal dari sahabat Nabi. Siapakah dia? Siapa? Weh, yuk kita dengarkan bersama-sama. Ada sebuah kisah. Kisah ini adalah kisah dari sahabat Nabi, di mana Nabi Muhammad telah memberikan keteladanan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi ini bernama Amr bin As. Siapa dek? Iya, Amr bin As. Amr bin As ini adalah seorang gubernur di Mesir. Suatu ketika Amr bin As ini punya ide. Karena dia seorang gubernur, dia ingin membangun tempat ibadah. Tetapi idenya ini aneh. Aneh gimana? Membangun tapi berada tepat di depan istana. Ini karena suatu ketika melihat di depan istananya itu ada rumah reot milik orang Yahudi. Ini aku harus menyingkirkan rumah ini. Tapi bagaimana caranya? Oh iya, aku akan bangun masjid saja. Siapa tahu bisa untuk menyingkirkan orang Yahudi. Dipanggillah panglimanya. Panglimanya datang. Ya tuanku, ada apa? Kaget aku. Dipanggil-panggil, teriak pula. Kok teriak? Kencang sekali suaranya. Begini, aku punya ide, yakni aku ingin membangun masjid. Wah, bagus tuanku. Gimana? Saya perannya jadi apa? Kamu temui dulu orang yang punya rumah di depan istana kita. Pak, di depan istana ada rumah. Oh iya, kecil itu kah? Ya. Oh ya. Suruh ke sini, saya ingin membeli rumahnya. Baik. Akhirnya dia pun berangkat dengan membawa pasukannya. Sampai di sana diketuklah pintunya. Assalamualaikum. Tapi nggak ada jawaban. Wah, nggak ada orang ini kayaknya. Dia bertanya pada anak buahnya. Kamu cari di belakang coba. Baik, Tuan.
Nggak ada tuan. Waduh, gimana nih ya? Coba cari samping. Tidak ada juga tuan. Waduh, ya kita tunggu dulu. Setelah ditunggu berapa menit? Berapa menit? Pokoknya ditunggu agak lama. Datanglah orang. Siapa kamu? Kamu siapa kok ganggu aku? Duh, saya tanya tuan siapa? Saya mau cari pemilik rumah ini, kamu tahu nggak? Loh, ini rumah saya tuan. Wah, ya ikut aku. Akhirnya dia pun ikut. Ditarik. Saya mau kemana? Itu tuanku mau ketemu denganmu. Akhirnya dihadapkan kepada Amr bin As. Amr bin As ini karena gubernur loh. Wah, kelihatan gagah. Tuan, ini orangnya. Mana? Ini tuan. Baik. Kamu yang punya rumah di depan istanaku? Iya tuan, ada apa? Aku ingin membelinya. Waduh, jangan tuan, nggak dijual ya. Jual padaku. Nggak mau tuan. Kalau kamu nggak mau, aku akan membeli secara paksa. Maksudnya? Aku akan merobohkan. Aduh, jangan, ojo toh, aku kok turun nanti. Karena kamu gak jualnya. Mau jual gak? Nggak mau. Panglima, robohkan rumahnya. Waduh, siapkan. Dia pun ke sana. Tak berapa lama, rumah itu pun dirobohkan. Rata dengan tanah, ditarik kuda, dan dia bunuh Rama. Aduh, ranti omah nggak punya rumah. Di saat seperti itu, dia tetap mendapatkan ide. Ide itu datang. Kayaknya dia kan hanya gubernur. Kelihatannya dia punya seorang tuan namanya siapa ya? Aku pernah dengar itu. Tapi tinggalnya di kota Madinah, jauh. Meskipun begitu, aku harus tetap ke sana. Akhirnya orang Yahudi pun pergi ke kota Madinah. Waktu itu belum ada motor, belum ada sepeda, belum ada dokar, belum ada bus, apalagi mobil. Masih jalan kaki, naik kuda atau naik onta, bahkan naik keledai. Dan setelah berminggu-minggu sampai di sana, karena dari kota Mesir ke kota Madinah itu jauh juga rupanya. Sampai di sana dia ketemu dengan pasar. Dia bertanya dengan penjual makanan, dia bertanya dengan penjual minuman, bertanya kepada penjual minyak. Tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya dia bertanya kepada penjual baju gamis. Tuan, ada apa mas? Mau beli silakan, bagus ini mas. Tidak, saya ingin tanya. Tanya apa? Rumahnya Khalifah di mana ya? Wah, Khalifah Umar bin Khattab. Iya. Akhirnya diberitahu. Lurus saja mas, nanti rumahnya sederhana, kecil. Nah dia di situ rumahnya. Oh baik, terima kasih ya. Sama-sama. Nggak beli dulu? Tidak, terima kasih. Akhirnya dia pun beli. Beneran sampai di situ dia melihat, wah benarkah ini rumahnya Khalifah? Rumahnya presiden kok sederhana sekali ya. Hanya rumah kecil. Dan di mana dia ya? Itu ada orang tidur. Tak tanya aja. Orangnya itu tinggi besar karena tidur tidak kelihatan. Tuan, yang ditanya sedang tidur. Ada apa? Begini tuan, saya mau ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ada apa? Begini saya mau mengadu. Oh, mengadu kenapa? Kamu datang dari mana? Saya dari Mesir tuan. Lalu apa yang kamu adukan? Begini tuan, saya itu punya rumah. Lalu digusur sama Amr bin As. Baiklah. Tolong kamu ambilkan tulang yang ada di sana. Buat apa tulang?
Loh, katanya kamu minta keadilan. Baik Tuhan, akhirnya diambil. Tadi kamu bilang kamu nggak dapat ganti rugi. Enggak Tuhan, tapi tetap dirobohkan. Baik. Tulang unta tersebut digaris tengah pakai pedangnya. Tak tahu berapa lama diberikan tulang unta kering itu. Ya, kamu pulang, sampaikan salamku pada Amr bin As. Cuma gini Tuhan. Iya. Loh, kamu pulang. Iya. Dan dia pun akhirnya pulang dari kota Madinah menuju ke kota Mesir. Sampai di kota Mesir, dia melihat pembangunan masjidnya ternyata sudah dimulai. Dan dia pun menemui panglima yang dulu merobohkan rumahnya. Dia pun ketemu. Ganggu saja. Sana pergi. Tuhan, saya ingin ketemu dengan gubernur, Bapak Gubernur. Nggak bisa dia. Kamu kan yang dulu punya rumah di depan istana. Ngapain? Saya pengen ketemu Tuhan. Nggak bisa. Pergi sana. Tapi saya dari kota Madinah. Hah? Dari Madinah? Gawat ini. Baiklah. Dia pun lari. Tuhan. Ada apa? Itu pemilik rumah orang Yahudi datang lagi. Suruh pergi. Saya lagi sibuk. Tapi nggak bisa Tuhan. Dia datang dari kota Madinah. Apa? Sama-sama kaget ternyata. Dan dia pun ditemukan. Katanya kamu dari Madinah. Kamu temu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Benarkah itu? Benar Tuhan. Lalu? Dia titip ini. Dibukalah bungkusnya. Dan kemudian dilihat. Apa ini? Dibalik Tuhan. Dibalik. Badannya seketika itu keringatnya jatuh bercucuran dan badannya gemetar. Lalu dia memanggil panglimanya. Panglima, Ya Tuhan, ada apa? cepat hentikan pembangunan masjidnya. Loh kok dihentikan? Cepat. Baik Tuhan. Dia takut memukul tanda berhenti. Tang, 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 tang. Hah? Berhenti? Oh iya kok berhenti gitu ya? Ya udah. Wah, akhirnya mereka pun berhenti deh. Orang Yahudinya bengong. Tuhan ada apa sih? Ini ada peringatan dari tuanku. Apa Tuhan peringatannya? Dia seolah-olah berkata, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang jadi gubernur sehingga kamu seenak sendiri. Ingat, suatu saat nanti kamu akan mati dan kamu akan jadi tulang belulang. Oh, begitu ya Tuhan. Dan kamu akan mendapatkan rumahmu kembali. Oh, begitu ya. Iya. Wah, kalau begitu Tuhan, gak usah dirobohkan, biarin aja. Hari ini aku telah menemukan yang aku cari-cari, yakni keadilan. Selama ini aku tidak mendapatkan keadilan sama sekali di agama Yahudi. Saksikanlah Tuhan. Apa? Aku akan memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Amr bin As dan panglimanya juga merasa bersyukur sekaligus kaget. Oh, alhamdulillah. Dan biarkan masjid tetap berdiri dan menjadi tempat ibadah. Dan aku akan menjadi bagian dari umat Islam dan beribadah di masjid tersebut Tuhan. Alhamdulillah. Dan akhirnya orang Yahudi telah menjadi seorang Muslim. Karena apa? Karena keteladanan. Karena perilaku yang baik, contoh teladan yang baik dari seorang Khalifah Umar bin Khattab. Dan dia mencontoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Amr bin As pun sadar bahwasanya ketika berkuasa jangan merasa berkuasa, tapi gunakan kekuasaan itu untuk kemuliaan. Apalagi kita sebagai seorang muslim, gunakan sebaik-baik mungkin untuk menuju jalan kebenaran. Allahu Akbar. Nah, adik-adik semuanya, itu yang bisa Kak Juki sampaikan. Dan jangan lupa tetap semangat belajar di tahun
Hijriah yang baru. Selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah, dan tetap semangat beribadah, belajar, dan jangan lupa olahraga juga penting. Semuanya penting, makan yang sehat juga penting. Dan sekian dari Kak juga. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.